Nah dari sana sebetulnya saya cita-cita itu ya tinggi setinggi langit, namanya juga mahasiswa, pengen masa depan ditambah lagi persaingan lihat teman-teman kan. Ya saya berpikir wah kalau saya cuma S1 doang kayaknya saya ketinggalan nih dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Terus saya berpikir wah ini apa yang harus saya lakukan. UGM lagi? UGM lagi, cinta UGM. Pokoknya sekali UGM tetap UGM. Asik. Salah satunya adalah laboratorium genetik tadi. Nah, di bawah Saraswanti. Di bawah Saraswanti tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan di sana, karena kita kan punya lab dalam tanda kutip yang selama ini sudah eksis, pemeriksaan segala bentuk macam tadi ya, meng-create opportunity di desa supaya mereka bisa memutar roda ekonomi dan segala macam, itu jadi PR juga, artinya lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Pod Kagama, podcast keluarga alumni Universitas Gadjah Mada bersama saya Dia Mawesti. Bintang tamu kita kali ini adalah tokoh inspiratif yang juga keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, yaitu Mas Sandia Yuda. Beliau adalah direktur dari Saraswanti Genome Institute dan juga co-founder dari Yayasan Desa Raya. Mas Sandia, saya mau tanya-tanya nih dalam podcast kita kali ini, kan podcastnya Kagama ya. Tentu Mas Sandia adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Boleh tahu nggak dulu S1-nya di mana, jurusan apa, kemudian apa sih yang membuat Mas Sandia tuh memilih UGM? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak. Jadi kalau cerita soal kuliah ya, kuliah itu ceritanya panjang, lebar, kali tinggi sebenarnya. Jadi pengalaman hidup akhirnya membawa saya ke Jogja. Di Jogja saya dari SMA, terus kemudian ikut zaman dulu namanya UMPTN, ya toh. UMPTN nyasar, saya dari A1 nyasar pilihan ketiga di Fakultas Hukum. Nah jadi saya kuliah di Fakultas Hukum UGM, angkatannya nggak usah ditanyain gitu ya. Rahasia ya. Angkatannya rahasia. Dan selama kuliahnya karena zaman dulu itu mungkin tekanannya nggak begitu berat ya, masa studi kita bisa santai, kita bisa beraktivitas, ya kuliah pendek kata itu ya cukup memuaskan lah, bukan memuaskan prestasinya, indeks prestasinya, tapi memuaskan hasrat untuk kuliah lama, menikmati masa-masa menikmati hidupnya di Jogja, menikmati kuliah sekalian beraktivitas dan segala macam. Nah itu membuat saya kuliah cukup agak lama. Berapa tahun itu Mas? Rahasia dong, masa harus kasih tahu ya? Ya boleh dirahasiain juga sih ya. Boleh dirahasiain, ya cukup lama lah intinya gitu. Ya. Nah dari sana sebetulnya saya cita-cita itu ya tinggi setinggi langit, namanya juga mahasiswa, pengen masa depan ditambah lagi persaingan lihat teman-teman kan kuliahnya udah jago, ada yang sudah lulus, ada yang saya berpikir wah kalau saya cuma S1 doang kayaknya saya ketinggalan nih dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Terus saya berpikir wah ini apa yang harus saya lakukan. Saya kerja sambil kerja juga di Jogja. Waktu itu ya ada teman yang berkolaborasi, kita mengajak kerja dalam hal ini kita buat bisnis kecil-kecilan. Dulu kita buat, zaman dulu awal-awal sekali itu ada internet, zaman booming internet, ada Yahoo dan segala macam. Kita buat namanya Jogjamail. Jogjamail.com. Itu zaman milenium, pindah milenium ya. Itu sebelum berarti sekitar awal tahun 2000-an ya. Awal tahun 2000-an dengan teman-teman membuat itu, terus kemudian sambil jalan saya pikir saya mau kuliah lagi. UGM lagi? UGM lagi, cinta UGM. Pokoknya sekali UGM tetap UGM. Asik. Ya, nah dari sana saya kuliah lagi, saya ngambil karena sudah mulai mengenal bisnis, dan ini perlu catatan khususnya adalah saya kuliah di Fakultas Hukum, tapi semenjak awal sampai sekarang nggak pernah praktek hukum. Karena ilmunya nanti sambil ini lebar pengalaman hidup saya itu membuat saya memang akhirnya tidak banyak bersinggungan dengan hukum. Jadi saya ambil S2 langsung sambil jalan ambil itu manajemen. Ya. Nah dari sana baru kita bicara kerja formal dan seterusnya.
Gitu. Kerja formalnya di dunia manajemen? Ya lebih kurang gitulah. Kurang lebih gitu, oke. Nah. Kalau boleh tahu dulu waktu kuliah aktifnya di mana, Mas? Nah itu yang membuat tadi saya cerita kenapa kok saya memuaskan hidupnya di Jogja, kuliah sangat puas menjadi mahasiswa karena menikmati masa-masa mahasiswanya kebablasan. Gitu ya. Saya aktif di beberapa kegiatan di kampus, terutama pecinta alam. Pecinta alam. Jadi mulai dari tahun pertama kuliah, saya memang dari dulu saya dulu waktu SMP pernah naik Gunung Gede kebetulan. Terus begitu masuk di UGM, saya pikir ini ngapain ya? Karena konon kabarnya mahasiswa kan itu lagi nyari-nyari nih. Apa yang membuat kita lebih dibandingkan teman-teman yang lain? Kita harus punya aktivitas di luar di luar kuliah gitu ya. Aktif di organisasi, cari jati diri. Kecantol sama yang namanya mahasiswa pecinta alam Gajah Mada. Saya ikut Mapagama. Ikut Mapala itu yang kemudian membuat saya hampir tiap semester itu jarang sekali ketemu sama dosen wali. Karena cuma ekspedisi naik gunung kemana, naik kemana. Hampir seluruh gunung, semua gunung di Indonesia ini kecuali Papua, saya belum pernah ke Papua. Itu insya Allah saya sudah pernah datangin, gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang kemudian membuat saya juga kita tidak hanya pecinta alamnya, tapi juga aktif organisasinya. Aktif juga di sekretariat bersama pecinta alam Jogja. Jadi lingkupnya bukan cuma di UGM saja, tapi juga seluruh kampus, kemudian juga di Jogja. Nah, kita berinteraksi, berorganisasi. Nah, bekal itu yang kemudian mungkin menurut saya lebih banyak mewarnai hidup ya, karena dengan bekal kemana-mana tadi, aktif di mana-mana tadi, itu membuat kita kenal banyak orang. Betul. Dan terutama senior-senior, bahkan senior-senior kita ini hebat. Misalnya contoh, saya punya senior sekarang jadi ketua Dewan Guru Besar UGM. Pecinta alam jadi ketua Dewan Guru Besar UGM itu luar biasa. Prof Baikuni gitu ya. Prof Baikuni itu ketua Dewan Guru Besar, sudah pecinta alam, pinter. Jadi mitos kalau pecinta alam itu kuliahnya nggak beres, alhamdulillah cuma saya saja. Mas Prof Baikuni sudah membuktikan ya, bahwa pecinta alam itu juga bisa sukses secara akademis. Kalau buat Mas Andi pribadi, manfaat itu ikut berorganisasi baik di level kampus maupun sampai ke kota gitu ya, selain jadi tadi pengurus pecinta alam tersukses gitu. Apa ya? Gini, jadi kan organisasi itu kita bisa dapat dari mana saja gitu. Ya, organisasinya apapun bentuknya. Kebetulan organisasi yang saya tekunin itu pecinta alam gitu, pecinta alam di UGM. Saya pernah jadi ketua gitu ya. Nah, manfaatnya, pertanyaan sekarang apa manfaatnya gitu tuh? Ya, artinya kalau kita sudah kemampuan kita dalam hal ini yang pasti, kita pasti insya Allah akan punya kemampuan untuk berinteraksi secara sosial. Gitu ya. Kita punya kemampuan analytical thinking yang mungkin lebih baik. Ya, karena apa? Ya karena ketika berorganisasi, ketemu orang banyak dan segala macam, itu kan otomatis ada banyak permasalahan. Betul. Nah, permasalahan-permasalahan itu melatih kita untuk mencari solusi. Nah, kemampuan analisis, kemudian juga sama juga kemampuan kita mengkonsepsi ketika kita misalnya ketemu sama teman-teman di organisasi A, B, C. Jadi sebenarnya ini apa sih yang dikerjakan? Nah, itu kan dilatih. Mungkin Mbak dia juga sama atau aktivis juga toh. Nah, kita punya kemampuan untuk mengkonsepsi permasalahan yang ada di masyarakat dan sosial, dan itu mungkin privilege yang bisa kita dapatkan seandainya kita aktif berorganisasi gitu ya. Nah, selain itu juga pasti network ya, jaringan dan segala macam, itu kemampuan komunikasi kita terlatih dari mahasiswa gitu ya. Ya dikit-dikit paling tidak kalau disuruh ngobrol, suruh pidato ya walaupun berantakan, lulus kuliah mungkin lebih baik gitulah dibandingkan teman-teman yang lain yang belum pernah pidato, kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya pikir manfaatnya termasuk dalam hidup saya itu juga sangat besar. Ya, terutama network dan segala macam. Network, ya.
Tapi tadi kan ketika perkenalan saya udah nyebutin ya bahwa Mas Sandia ini ternyata bidang pekerjaannya agak jauh berbeda ya dari background pendidikan begitu. Ya. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya sektor pekerjaannya adalah kesehatan, kemudian rekayasa genetika, sesuatu yang mungkin nggak terbayangkan ya ketika zaman mahasiswa. Sebenarnya gimana sih ceritanya dari zaman lulus sampai akhirnya terjun di bidang yang sekarang ini, perjalanannya seperti apa tuh bisa sampai? Jujur saja sebenarnya yang terakhir ini, kantor saya yang terakhir ini kita namanya Saraswati Genomic Institute, itu juga baru berdiri tahun 2001 gitu ya. Ini juga saya juga baru. Tapi dari masa perjalanan karir saya, karena mungkin garis tangan saya itu juga karena orangnya hobinya pindah-pindah gitu ya, beraktivitas banyak hal. Jadi bidang pekerjaannya sebenarnya juga beragam gitu ya. Nah, saya memulai karir awal sekali itu tadi di mana mulai dari awal industrinya industri internet gitu kan. Artinya zaman segitu karena tesis saya S2 saya cerita soal internet. Saya masih ingat S2 saya itu cerita tesis saya soal internet competition di Indonesia. Pada waktu itu saya membuat matrik analisis kira-kira waktu itu ada banyak, itu ada satu data, ada Kompas, ada Detik, ada apalagi satu net kalau nggak salah zaman segitu ya, ada banyak sekali. Baru mulai ya? Booming itu saya buat peta analisis dan kesimpulan saya pada waktu itu boleh sombong sedikit ya, boleh dong. Dari hasil bimbingan Profesor Pak Kanto pada waktu sama saya itu, kita memprediksikan bahwa yang akan bertahan hanya Detik dan Kompas pada waktu itu. Dan terbukti ya? Dan terbukti ya sampai ini. Jadi tesis saya mengatakan bahwa Detik dan Kompas yang akan tetap bertahan, sementara media yang lain pada waktu itu selesai, gitu ya. Nah sampai ini. Nah dari sana industri itu lah selesai saya S2. Kebetulan tadi saya cerita jaringan alumni, kemudian jaringan pertamanan saudara senior saya yang lihat ini ada orang ngapain sih pecinta alam kok kayak gitu, mungkin karena dilihat di Jogja baru selesai, kamu ikut saya dong. Salah satu orang yang memberikan warna dalam hidup saya, ada satu orang senior saya, dan nggak cuma satu, ada beberapa teman senior yang lain juga, yang kemudian saya terjun ke dunia pengembangan SDM. Jadi bersama dengan senior saya itu kebetulan sarjana psikolog, dia psikolog, namanya Mas Yudi Hermano, gitu, ada Mas Rianto, ada Mas Heru. Itu kita membangun sebuah konsultan SDM, namanya Gaya. Nah sampai hari ini Gaya masih ada. Jadi foundernya Gaya juga? Saya juga ya co-founder atau founder juga, ya kebetulan lah sampai hari ini saya masih masih tercatat sebagai co-foundernya Gaya. Apa yang dikerjakan? Nah yang menarik lagi ini tadi adalah saya harus belajar banyak soal SDM. Saya harus belajar assessment center, membangun kompetensi, technical kompetensi, soft kompetensi, ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu organisasi yang bagi saya juga nggak paham awalnya. Tapi karena dilatih, dididik dan segala macam, akhirnya insya Allah, alhamdulillah berapa tahun ya saya lupa, mungkin sekitar 10-12 tahun saya hidup di dunia seperti itu, Gaya. Ya, kemudian tapi sambil jalan juga kita juga cerita soal pada waktu itu bos saya itu namanya itu kebetulan juga adalah konsultan implementasi ERP. ERP itu software aplikasi kayak SAP dan segala macam. Nah, saya juga ikut terjun ke sana. Saya menjadi implementer SAP, sarjana hukum, nggak ngerti apa-apa, suruh jadi implementer SAP juga. SAP itu? Enterprise software itu yang buatan Jerman itu. Ya, gitu ya. Nah, ada juga MFG Pro zaman segitu ya, ada Oracle dan segala macam gitu. Jadi dunia teknologi lah. Dunia teknologi juga gitu ya. Walaupun sebenarnya kita cuma sebagai implementer itu lebih banyak fokus ke dunia change management. Bagaimana menyiapkan mengalainkan antara orang dengan teknologi gitu ya untuk proses bisnisnya. Jadi kan kalau kita dulu biasanya manual gitu ya. Nah, terus dengan adanya SAP, Oracle atau apa itu kamu kan by system semua. Nah, itu awal-awal dulu sekitar berarti berapa tahun sekitar tahun 2006
2008, 2009, 2010-an pada waktu ya gitu. Nah di sana, ya, jadi kan kemana-mana nih. Ya. Nah dari sana saya jadi konsultan. Selain itu juga saya mendalami bisnis proses manajemen. Saya punya banyak klien, mulai dari perusahaan airlines, ya kemudian ada juga consumer good gitu ya, ada asuransi, ada segala macam. Nah sampai dengan suatu hari saya akhirnya ditawari salah satu klien saya, Mas pindah sini dong, karena kita lagi ada re-engineering, ada proses perbaikan transformasi organisasi. Saya juga kebetulan kan bisnis proses manajemen itu menggiring saya menjadi konsultan organisasi. Saya pindah. Jadi saya nggak ngelamar di sana. Jadi yang pertama nggak ngelamar. Ditarik lagi sana nggak ngelamar. Saya di perusahaan namanya kabel metal. Kabel metal. Industri yang sama sekali berbeda lagi. Sama sekali berbeda kan, kabel ya. Iya. Ya. Tapi waktu itu saya lebih pegang sebagai HR division karena latar belakang saya sama strategic management office. Nah, strategic management office ini kan hubungannya sama balance scorecard, sama KPI dan segala macam. Itu juga baru lagi bagi saya. Gitu. Itu kan berubah ya. Jadi sarjana hukum yang agak aneh ngurusin KPI, ngurusin apa gitu ya. Dari sana akhirnya melancong bla 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 bla. Nah, sampai akhirnya tahun 2021 saya bertemu dengan senior saya lagi. UGM juga, ketua Kagama Pertanian yang punya perusahaan besar namanya Saraswanti Group gitu ya. Dia nawarin, kita ini punya labnya itu adalah lab di Bogor, itu boleh dibilang lab terbesar juga ya, salah satu terbesar di Indonesia yang melakukan inspeksi, pengecekan, testing itu untuk lab halal haram, mainan, kosmetik. Dan 2021 tuh puncak pandemi juga kan ya? Nah, pada saat itu puncak pandemi juga di 2021. Jadi beliau kemudian bilang, saya punya mimpi, cita-cita mau membuat laboratorium. Awalnya bahkan cita-cita beliau pingin buat pabrik vaksin. Dia telepon saya, perintah saya, aku pengen buat pabrik vaksin. Mas, pabrik vaksin itu nggak murah loh, tak bilangin. Lawang apalagi zaman segitu kan pandemi itu ya, semua orang mau ke sana. Bahkan akhirnya yang masuk waktu itu Indofarma kalau saya masih ingat ya, kalau nggak salah saya. Indofarma, saya bilang, Mas pabrik vaksin itu, tapi yang namanya perintah, senior, atasan, tak jalanin, tak tanya, cari informasi, akhirnya sampai ke Rusia. Pabrik vaksin segala macam, tapi akhirnya kesimpulannya pada itu mungkin jodoh belum ini karena juga tidak memungkinkan. Akhirnya dia bilang buat laboratorium genetik aja. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman kemudian memulai karir di situ di dunia genetik. Jadi hidup saya itu memang agak aneh gitu. Nah, yang terakhir ini saya lagi sangat tertarik dengan passion. Bicara passion, kita bicara pengembangan masyarakat. Saya dengan teman-teman yang lain sedang mendirikan yayasan namanya Yayasan Desa Raya. Desa Raya ya. Sebelum kita masuk ke Desa Raya, saya mau ngulik-ngulik dikit nih. Tadi menarik ya laboratorium Jangan genetiknya. diulik-ulik lah. Nggak boleh diulik-ulik. Sedikit. Jadi apa aja produk yang dihasilkan, kemudian program unggulannya apa gitu lah ya. Jadi sebenarnya itu di bawah perusahaan namanya PT Anugrah Rekayasa Bioteknika. Itu salah satu perusahaan dari divisi TIC, Testing, Inspection, and Certification. Ada 6 perusahaan di situ. Salah satunya adalah laboratorium genetik tadi. Nah, di bawah Saraswanti. Di bawah Saraswanti itu tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan di sana? Karena kita kan punya lab dalam tanda kutip yang selama ini sudah eksis, pemeriksaan segala bentuk macam tadi ya. Di sana kita spesialisasinya lebih pada ke depan cita-cita. Karena ini bisnis yang relatif baru. Ya. Awal pandemi tahun 2021 kalau ingat di mana-mana orang akhirnya terpaksa buat lab PCR. Ya, di mana-mana orang, bahkan pemerintah, saya ketemu sama teman saya di NTT, dia cerita dia dapat bantuan PCR dari pemerintah. Labnya disebar karena untuk kepentingan testing ya, gitu ya, untuk waktu itu COVID. Nah, kita juga sama, kita mulai dari sana. Nah, lab PCR yang kita buat sementara karena dalam tanda quote and quote juga ini dalam rangka belajar juga gitu ya. Ya, kita buat laboratorium COVID awalnya. Laboratorium COVID-nya sudah agak menurun karena jangan lama-lama COVID-nya, bahaya juga. Walaupun itu duit itu gila itu, Mbak. Itu duit yang luar biasa.
modal dibandingkan dengan penghasilan pada waktu itu langsung tutup. Langsung tertutupi. Betul. Ya, modal dan segala macam. Pertumbuhan bisnisnya gila-gilaan. Pertumbuhan bisnis luar biasa dan itu menjadi rebutan banyak orang. Betul. Gitu ya. Nah, sudah mulai agak berkurang, kita mulai geser. Mulai geser itu sebagai entry masuk ke mana? Ke industri kesehatan. Jadi kesehatan buat ya kalau industri kesehatan kan medical check up dan segala macam berhubungan dengan laboratorium pemeriksaan darah dan segala macamnya seperti itulah. Nah, sambil tetap yang namanya Saraswati Genomic Institute ini sebagai core awal, cita-cita awal, karena dunia itu masih dunia yang sangat baru. Kita sekarang sedang, apalagi orang mau ngomong rekayasa genetika, bicara soal sequencing, ya, dan segala macam, itu memang masih di tahap baru. Nah, saat ini kita memang sedang mengembangkan itu. Apa yang dikembangkan? Yang pasti pertama skill, teknologinya. Ya, kita bagaimanapun juga saat ini masih agak ketinggalan dibandingkan dengan Cina, dengan Amerika. Peralatan kan masih dari sana semua. Oh, bayangin nggak ya? Mungkin kalau nggak salah Pak Menko Invest ya, karena beliau juga mungkin berkecimpung di dunia itu saat kemarin beliau juga punya lab seperti itu gitu ya. Nah, bayangkan saja seandainya kita mau ngomong menjaga plasma nutfah di Indonesia ini, kan kalau kita suka komplain kita itu rendang kita diklaim sama Malaysia. Berarti kita terus apa buktinya? Artinya kan harus ada kode-kode yang harus kita patenkan bahwa itu adalah plasma nutfah. Kalau kita ngomong sekian banyak organisme plasma nutfah di Indonesia, itu pohon yang endemik, yang apa dan segala macam, itu semua harus dipetakan DNA-nya, tercatat. Dan dalam hal ini juga orang, kita membayangkan besok ke depan secara genetik, Mbak Dia dalam hal ini, kalau kita bisa sequencing, tes sebenarnya sudah ketahuan itu kira-kira kesehatannya seperti apa, kira-kira ada potensi nggak secara genetis, resiko kesehatannya apa saja. Nah, tapi ini kita masih jauh ke sana ya, dan ini mungkin dunia yang masih berkembang terus. Kalau kita ngomong jangankan bicara penyembuhannya, tapi pemetaan codingnya, baru marker menemukan kira-kira kanker itu DNA-nya yang kena mana saja, gitu ya, tandanya apa saja. Jadi bisa early warning gitu ya. Iya, jadi itu baru mungkin tahapannya sekarang seluruh ini lagi ke sana, sehingga secara gitu. Jadi dalam konteks preventif kita bisa mengantisipasi. Kalau kamu secara ini akan seperti. Jadi bahkan sebenarnya juga saat ini yang sedang tren itu ya untuk kecantikan, ya, stem cell dan segala macam. Kira-kira gitu deh. Siap. Menarik banget nih Mas Andi. Tapi mungkin kita break dulu sejenak ya, karena kita bisa minum dulu, tarik nafas dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih. Munas Kagama 2024, mari satukan semangat. Munas Kagama, bakti untuk bertimi, guru-guru migurani. Lagi ke Podkagama 8 bersama Mas Sandia Yuda. Tadi menarik banget ya cerita soal karir gitu ya. Tapi kan di luar karir profesional sebenarnya ada aktivisme, social activism juga ya Mas. Tadi Mas Sandia sempat mention juga soal Yayasan Desa Raya begitu ya. Ya. Mungkin tadi kalau kita ngomongin karir, kontribusi terhadap pemerintah, kontribusi terhadap masyarakat gitu, apa saja yang sudah Mas Sandia lakukan gitu loh untuk memberikan kontribusi itu kepada pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi selain aktivitas sehari-hari formal gitu ya, jadi saya itu karena mungkin dari awal juga tadi cerita pengalaman zaman mahasiswa gitu ya, jalan-jalan kemana-mana, naik gunung dan segala macam, bertemu sama warga masyarakat. Kita akhir-akhir ini melihat bagaimana peran desa, ya, saya lagi tertarik dengan peran desa
peran desa, warga masyarakat desa untuk bisa lebih berkontribusi. Karena saat ini kan desa kita itu mungkin sekitar 75.000 atau 80.000 desa di Indonesia. Dari 70 saya angkanya pasti, saya maaf kalau saya salah, saya juga dari segitu banyak desa itu kategori desa mandiri itu hanya mungkin berapa ya, 10.000 atau 15.000 atau berapa yang desa mandiri. Sisanya itu ada kategori desa maju dan desa berkembang. Di bawahnya desa yang tertinggal, di bawahnya segala macam. Nah, PR terbesar sebenarnya adalah bagaimana desa tertinggal ini. Ya. Tapi permasalahan di desa tertinggal ini kan lebih banyak permasalahan infrastruktur rata-rata, yang kita juga mungkin punya keterbatasan ya untuk bisa ke sana. Ya, sebagai warga masyarakat bangsa yang ingin berbakti gitu ya, di antara keselowan waktu, kalau orang Jawa slow bilangnya, masih slow gitu. Kita pikir sama teman-teman, buat yuk kita concern ke desa raya. Syukur-syukur kontribusi itu jelas. Jadi kita belum dalam waktu setahun ini kita buat yayasan namanya Desa Raya. Desa Raya ini cita-citanya agak tinggi, setinggi langit sebenarnya. Bagaimana kalau infrastruktur kita nggak mampu, tapi bagaimana jumlah desa yang mandiri dan maju itu jumlahnya sekitar 50.000, 40.000 sekian. Itu dua kategori itu bisa diangkat jadi mandiri. Jadi kalau saya bilang cita-citanya kita sama teman-teman, kalau kita bisa mengurangi menaikkan jumlah desa yang mandiri tadi, itu kontribusinya luar biasa. Masyarakat desa itu jadi lebih mandiri, mereka tidak tergantung, bahkan dalam konteks ekonomi mereka bisa ekonomi sirkuler di bawah, ekonomi istilah ya close loop, itulah ekonomi yang kita bangun. Apa yang akan kita lakukan? Ya, pertama SDM. Ya, SDM desa artinya melakukan pendampingan masyarakat. Ada upgrading. Betul. Mereka ya. Tapi di sisi lain juga yang membuat meng-create opportunity di desa supaya mereka bisa memutar roda ekonomi dan segala macam, itu jadi PR juga, artinya lapangan pekerjaan. Ya, bagaimana PR-nya berikutnya adalah bagaimana juga kita bicara terkait dengan SDGs itu ya lingkungan. Jadi desa yang lebih kepada yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tapi tidak meninggalkan aspek pelestarian. Nah, itu kalau di program-program seperti itu ya, yang sekarang saya sama teman-teman ya yang lain kita buat yayasan itu lagi bekerja sama dengan banyak stakeholder mestinya ya, nggak bisa sendiri karena itu cita-cita yang sangat besar sekali gitu ya. Itu kalau bisa itu dilakukan, karena sebenarnya latar belakangnya apa juga ya, karena selama ini kita Kagama, pengurus Kagama. Nah, Kagama ini juga salah satu diantaranya adalah program-program yang terkait dengan desa. Itu banyak sekali program desa. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya saat ini juga masih jadi pengurus Kagama, kita coba yang agak lebih serius, karena kalau Kagama itu ada beberapa keterbatasan. Ya, kita nggak bisa nyuruh orang kalau di Kagama, yang ada cuma volunteer. Volunteer. Nah, tapi kalau dalam konteks yayasan itu kita bisa quote and quote agak sedikit, ayo dong serius, ini gini nih, ini desa ini. Nah, untuk itu apa? Ya ini potensi sekarang misalnya contoh, kita lagi coba kembangkan proposal desa wisata adat. Ada beberapa tempat misalnya kayak gitu. Desa wisata adat itu apa? Bagaimana sekarang desa, jangan sampai desa itu begitu kena pariwisata hilang dalam tanda kutip. Kenapa enggak dikembangkan desa wisata kayak di Bali itu banyak ya, desa lingkungan, desa apa segala macam. Nah, untuk itu kan yang harus berdaya masyarakatnya. Di samping di sisi lain kita juga cerita, kalau bayangin ya, mungkin di NTT atau di mana itu tanah kan sudah dikapling semua. Ya,
perusahaan-perusahaan besar, investor, bahkan konon kabarnya ada pulau yang sudah di-coupling sama masyarakat, sama investor gitu ya. Dan masyarakat lokal malah terpinggirkan. Masyarakat lokal terpinggirkan gitu. Nah, tapi ya diantaranya itu. Bahkan tapi juga ada, misalnya ada kegiatan yang kita coba inisiasi, misalnya pemberdayaan wanita tani. Wanita tani ini kalau dilihat kan ibu-ibu itu sebenarnya idle capacity ya. Kalau di banyak tempat dia dianggap sebagai sumber daya yang tidak produktif. Gitu. Nah, bagaimana kelompok wanita tani ini diberdayakan? Mungkin tidak jadi petaninya, tapi bagaimana pasca produksi mereka bisa mengolah hasilnya, memasarkannya. Ya, toh. Nah, untuk itu dibekali ilmu-ilmu pengetahuan seperti apa, gitu ya. Perempuan di desa juga berdaya gitu ya, Mas? Perempuan di desa juga berdaya, kemudian juga desa itu otomatis ketika desanya berdaya, maka kesempatan kerja tercipta, gitu ya. Spin off-nya ke sana. Nggak lari ke kota semua gitu. Ya, itu idealnya seperti itu toh. Jadi saya pikir ini mimpi bersama, dan saya juga yakin banyak teman-teman juga yang terjun ke desa, ya. Nggak ada salahnya kalau desa dikeroyok. Orang bilang, kenapa kok turun ke desa lagi? Ya, kan sudah banyak yang bidang. Ya nggak ada masalah toh. Kita mau turun ke desa juga. Wah, banyak hal yang perlu dibantu. Betul. Di desa. Ya, contoh berikutnya adalah misalnya tanaman, gitu ya. Ada beberapa komoditas mulai dari kopi. Katanya kita penghasil kopi, ya desa itu. Tapi kemudian kok kayaknya petani kopi itu juga nggak semangat. Nggak sehebat yang di potensinya. Ya. Mungkin akses pasarnya kurang. Kurang. Nah, saya membayangkan itu yang kemudian menjadikan mereka salah satunya bisa dinaikkan derajatnya jadi desa mandiri. Kira-kira gitu. Kalau desa raya lebih kurang kayak gitulah pekerjaannya. Jadi biar hidupnya balance gitu ya. Iya, nggak cuma profesional aja, tapi juga ada social activism tadi. Takutnya nanti kebanyakan social activism. Malah berat ke sana. Karena kayaknya passionnya ke sana nih, Mas. Kayaknya gitu ya. Saya juga nggak tahu tuh passionnya kemana. Nah, tadi soal passion social activism, sebenarnya kegiatan di PPK Gama tuh juga mengarah-arah ke sana nggak sih, Mas? Apa yang sudah dilakukan? Mungkin bisa diceritain kali. Aktivitas apa sih yang dilakukan bersama Kagama dan itu bikin bangga banget? Kagama ya, karena sebenarnya ya Kagama ini juga jadi menyita waktu dan banyak perhatian dan tenaga juga gitu ya. Kenapa? Karena ya saya merasa gitu ya, saya dulu makan tidur banyak di gelanggang mahasiswa. Dulu ada gelanggang mahasiswa. Anak gelanggang. Saya boleh bilang bahkan saya pernah 3 bulan lebih saya nggak punya kos, makan tidur tinggal di gelanggang. Bangga banget di kantin gelanggang, orang mahasiswa datang saya baru bangun. Ya, itu banyak teman-temannya Mbak Dia juga, itu pers teman-teman itu ya yang nongkrong di sana, cuma mikir kegiatan, nggak mikir kuliah sudah. Wow, zaman segitu memang makanya agak lama itu sebenarnya utamanya itu. Karena aktivisme kita di sana gitu. Nah, apa yang dilakukan kalau sudah berkumpul seperti itu, nggak cuma bicara pecinta alam, walaupun saya pecinta alam gitu ya, tapi bicara multi interest. Karena kan kelompok di gelanggang itu kan sebenarnya iya beragam ya, mulai dari unit kesenian, olahraga dan segala macam. Unit khusus, ada pramuka, ada mapala, ada pers mahasiswa. Berkumpul di sana, ngumpullah para orang-orang ini, mulailah melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya hasilnya luar biasa. Contoh yang agak legend itu adalah Gama Fair, Pasar Raya Gajah Mada, tiap tahun dilakukan gitu ya. Itu legasinya ya? Itu legasi teman-teman, semua teman-teman gelanggang dan segala macam gitu ya. Nah, aktivitas, karena saya banyak beraktivitas di sana, kayaknya komunitas itu linknya ya itu aja. Nah, dan beberapa nama teman-teman di sana itu toh juga tergeret sampai ke Kagama. Ya, beraktivitas. Circle-nya masih sama? Circle-nya, makanya dari tadi saya cerita ya, bahwa sebenarnya karirnya hidup saya itu lebih banyak dari teman ke teman. Jadi mungkin kita bisa berpesan ke adik-adik, ya modal utama itu sebenarnya persahabatan itu penting. Ya, selain
keberuntungan juga ya. Tapi bagi saya sudah membuktikan sendiri pertemanan ya, dalam hal ini circle itu nanti akan ini membantu yang ini membantu yang ini gitu. Kira-kira gitu. Jadi Kagama itu akhirnya saya banyak aktif di Kagama karena pertemanan dan segala macam. Tadi Kagama bidang 7 ya Mas? Saya kebetulan dikasih amanah semenjak 5 tahun yang lalu. Saya sebetulnya nggak aktif secara resmi di pengurusan Kagama itu mungkin baru 10 tahun ya berarti ya, zaman periode Mas Ganjar ini aja. Karena awalnya saya jadi anggota biasa di bidang 6 ngurusin bencana. Awalnya bidang 6 anggota, di bidang 6 ngurusin bencana, ngurusin apa lagi tuh lingkungan dan segala macam. Terus akhirnya di periode kedua saya ditunjuk jadi ketua 7. Nah, yang menarik dari ketua 7 itu ditanyain ngurusin apa, saya juga ngurusin apa ya gitu ya. Karena Kagama itu ada 7 bidang. Bidang 1 sama bidang 6 itu jelas bidangnya. Bidang 7-nya nggak jelas. Abu-abu. Bidangnya lebih kepada kalau teman-teman cerita saya ya menjalankan perintah ketua dan sekjen gitu aja. Mantap. Nanti aku dapat bocoran bahwa nih apa ya kan mungkin nggak khusus di bidang 7 aja, tapi kan ada kayak Kagama Care, ada desa inklusi, Kagama kerja nyata gitu. Mungkin bisa diceritain ada nggak pengalaman-pengalaman di aktivitas-aktivitas tersebut? Ya, jadi aktivitas Kagama ini kan saya secara formal kan baru ya. Maksudnya baru sekitar 5-10 tahun yang lalu. Enggak baru Mas, 5-10 tahun. Ya sudah lama ya. Satu dekade. Satu dekade ya. Ya udah lama juga. Sekarang ada teman saya pengurus yang itu dari dekade-dekade sebelumnya udah lama gitu. Jangan milenium semua gitu ya. Nah, jadi awalnya karena lingkungan pergaulan. Awal-awal dulu kalau ingat zaman awal-awal Facebook. Ya. 2008 2009 gitu ya. Nah, itu Facebook itu kita mulai menggunakan Facebook itu untuk menjadi pendorong kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang IG, kalau dulu Facebook. Nah, Facebook TikTok itu, sekarang. Mas. TikTok ya sekarang ya. Aku udah ketinggalan ya. TikTok, aku sampai IG doang. TikTok aku nggak. Belum sampai ke sana. Aku nggak ngerti kasih koin, kasih apa, aku nggak paham itu. Kasih pause atau apa gitu ya. Nah, tapi Facebook kemudian terbentuklah komunitas namanya Kagama Virtual. Nah, komunitas Kagama Virtual ini juga akan mewarnai perjalanan Kagama sendiri, gitu ya, secara formal kelembagaan. Nah, apa yang kita lakukan di Kagama Virtual? Jadi ada 2 segmen sebenarnya. Ada yang di Facebook itu aktif sekali. Saya bukan orang yang bahkan nggak begitu paham, nggak begitu aktif juga di Facebooknya. Jadi, ini salah satu pendirinya, salah seorang yang mendorong Kagama Virtual itu Mas Komo itu. Ya, kenal Mas Komo ya. Lah itu orang nggak jelas itu, tanda kutip. Itu sudah kerjanya di mana? Itu nanti kalau harusnya di podcast itu. Nanti kita undang ya. Harusnya kita diundang itu. Itu kerjanya apa? Aktivitasnya gimana? Dia bisa di antara semua aktivitasnya itu masih bisa sempat ngurusin Kagama Virtual dengan juga dulu ada milis, ada WA group sekian banyak Kagama komunitas dia dorong. Nah, jadi saya bilang ke Mas Komo sama teman-teman, kita bagi-bagi ya, kamu ngurusin virtualnya aja, aku urusan di bawah. Kenapa? Karena potensi Kagama virtual ini sangat besar. Akhirnya kita mulailah beragam aktivitas, kegiatan yang waktu itu memang belum resmi Kagama di AAN ya. Jadi misalnya contoh kita cerita Kagama Care. Saya sangat interest karena pecinta alam gitu ya dulu ya backgroundnya. Bencana saya ada bencana besar di mana itu? Lombok, Palu. Aku langsung turun. Itu tinggal pekerjaan. Mbak, saya tinggal itu. Demi Kagama Care? Bukan Kagama Care. Ya demi hasrat. Kan nih Kagama Care itu adalah lembaga. Betul. Karena ini kok kayaknya passion berbakti pada masyarakat gitu ya. Sok berbakti itu loh. Sok berbakti itu. Terus tahu-tahu kok ya ingin turun deh ke mana? Ke Lombok. Sebulan di sana. Saya nggak tahu, untung waktu itu bos saya mungkin memahami atau saya ingat pada waktu itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu aku ngerti udah hilang aja. Saya berangkat ke Lombok, gempa Lombok, dan teman-teman yang lain juga sama. Jadi bukan cuma saya, juga banyak sekali teman-teman yang akhirnya kita bisa berbulan-bulan di Lombok. Panggilan hati begitu ya? Iya, di Senaru waktu itu ya, bukan di Senaru waktu itu. Bahkan sampai dengan terakhir kita
membuat sekolah di sana. Begitu ada gempa yang lain di Lampung, di Palu, kita berangkat ke Palu. Nah, Kagama Care ini saking potensialnya pada waktu itu, saya ingat Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng, tahu telepon, Mas, aku itu ada program namanya apa? Saya lupa namanya apa, tapi yang mengelola adalah MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA SMK atau SMK ya se-Jawa Tengah. Mas ini masyarakat anak-anak siswaku itu mereka sumbangan tiap bulan, tiap hari itu Rp1.000. Rp1.000 untuk disumbangkan ke bencana. Ini saat ini sudah terkumpul, Mas, jumlahnya hampir 2 miliar kalau nggak salah, 1,5. Pokoknya mau bayangkan, saya kan ditelepon Mas Ganjar, wah gila, anak SMK aja kayak gitu. Ini gimana caranya ya? Bisa dibantu nggak untuk penyaluran? Kira-kira kebutuhannya apa? Saya langsung kontak, berkomunikasi sama kepala MKKS-nya pada waktu itu. Saya masih ingat namanya Pak Jumeri. Pak Jumeri itu kelak kemudian hari jadi dirjen, dirjen Dikdasmen, pendidikan dasar. Jadi dia dari kepala SMK bisa jadi dirjen. Nah, komunikasi dengan teman-teman MKKS, diskusi segala macam, akhirnya diputuskan dengan UGM kerjasama pada waktu itu. Kita minta bantuan, saya nggak ngerti, bukan resmi UGM gitu ya, tapi teman-teman dosen di UGM, ayo kita buat sekolah tahan gempa. Itu di Donggala, di mana? Palu, di Palu, karena sisa gempa Palu pada waktu itu, dan satu lagi di Lombok. Ya, nah itu 2 sekolah itu sumbangan sampai hari ini ada. Sekolah sumbangan dan mungkin pertama ya di sekolah tahan gempa yang ya kalau kita bagi duit sekitar 1,5 ya sekitar menghabiskan duit ya rata-rata masing-masing sekitar 700-an, dan itu murni teman-teman anak-anak SMK se-Jawa Tengah, anak-anak SMK itu mereka berkontribusi. Nah itu passion itu yang banyak, bukan cuma saya, ini kan tim ya, kerja banyak sekali teman-teman yang dari tadi modalnya cuma Kagama virtual ini aja. Belum lagi ada satu kegiatan yang Kagama virtual lakukan pada waktu itu, kita membayangkan teman-teman ini menanam mangrove di Pulau Seribu di Jakarta, di Pulau Rambut, nanam mangrove di sana. Ya, padahal ngapain sih? Ya itu kan sudah ada, itu jelas-jelas pekerjaannya BKSDA Jakarta. Ngapain kok mau membantu gitu ya? Ya sudahlah, teman-teman Kagama ini memang orang-orang yang kumpulan orang-orang yang butuh aktivitas gitu ya, kumpulin duit, punya komitmen yang tinggi terhadap lingkungan, terhadap sosial masyarakat, buat itu. Terus Tato punya cita-cita lagi, ayo kita nanam penghijauan di lereng selatan Merapi. Bayangin nggak sih sebenarnya kalau dipikir itu kerjaan siapa? Di situ ada balai konservasi, ada apa ya, Taman Nasional Merapi. Itu kan harusnya pekerjaannya. Tapi teman-teman melihat bahwa ini kan Jogja. Kemudian dia nanam, teman-teman itu 40 hektar. Dari mana bibitnya? Dicarilah. Dari mana pupuknya? Diminta bantuan lah dari alumni-alumni. Ya, keren banget Mas, menarik banget. Tapi kan tadi kalau misalnya kita lihat apa namanya, atau kita dengar kegiatan-kegiatan yang sudah Kagama lakukan, tapi kalau misalnya kita tarik kembali, sebenarnya value apa sih yang menurut Mas Andi itu paling kuat didapat ketika berinteraksi baik sebagai sivitas akademika UGM maupun setelah menjadi alumni? Ya, jadi tadi kan Kagama ya topiknya. Saya pikir ada tagline yang menurut saya pas gitu ya, yang mungkin juga merepresentasikan banyak teman di alumni UGM terutama. Value-nya ditanya. Sebenarnya tagline Kagama saat ini adalah guyub rukun migunani. Kalau guyub sama rukun itu biasa. Ya toh? Yeah. Biasa sekali. Jogja banget lah ya. Jogja gitu banget. Dan juga maaf, bukannya mau sombong atau enggak sama teman-teman alumni yang lain. Alumni yang lain juga bisa. Semua banyak alumni, guyub dan rukun, kumpul, arisan, kemudian apa gitu ya lah. Migunani yang paling susah. Yeah. Nah, Kagama teman-teman itu jadi menjadikan Kagama ini sebagai lahan untuk berbakti. Selain bukan kebaktian, berbakti di tempat-tempat formal, di pekerjaan-pekerjaannya atau dimanapun teman-teman berada, tapi dalam wadah Kagama ini juga migunani. Nah itu yang kita kemudian arahkan, ada beragam program
gitu ya, mulai dari ada bidang lingkungan hidup, ada bidang tadi desa gitu ya, ada desa inklusif ya, ada desa menarik juga itu apa namanya program-program yang ada agama kerja nyata, ada yang nanam mangrove, ada yang nanam hutan apa ya bakau, ada ya sama mangrove sama bakau sama ya, kira-kira gitulah Mbak. Iya. Pokoknya semua ya, aspek lingkungan, sosial. Ada lagi contoh misalnya cantelan gitu ya, zaman COVID dulu orang bagi-bagi, mungkin itu semua orang sudah Sembako tahu lah, itu ya? sembako gitu ya, dicantelkan dibagi-bagi ke mana ke masyarakat gitu ya, iuran itu luar biasa itu juga. Value dan passionnya tuh nggak cuma di karir profesional aja, tapi juga di aspek-aspek pengabdian masyarakat begitu ya Mas ya? Ya karena gini nih, saya juga lupa menceritakan, saya itu ada satu tokoh yang menginspirasi saya. Oh, siapa nih Mas? Boleh ya? UGM kan? UGM dong. Oke. Dia seorang tokoh yang sangat menginspirasi saya karena kebetulan beliau adalah dosen pembimbing skripsi saya. S1 ya berarti S1. di FH nih, dosen FH. Fakultas Hukum. Pak Kus. Pak Kus. Profesor Kusnadi Harja Sumantri. Mantan rektor gitu. Mantan rektor. Aku beruntung sekali hidupku itu bisa berinteraksi langsung dengan sangat intensif dengan Pak. Selain mahasiswa, rata-rata kan mahasiswa UGM itu semua merasa dekat sama Pak Kus. Saya kebetulan lagi punya privilege khusus, saya dosen pembimbing saya, bimbing skripsi saya, dan beliau juga yang kemudian menyuruh saya sekolah lagi. Jadi ya, kamu itu sudah sekolahnya lama nggak beres, udah kamu sekolah lagi. Pak Kus maaf, saya sekolah apa Pak? Babong aku, pokoknya kowe sekolah, gitu ya. Cari yang lain, kamu ini ya sudah. Nah jadi beliau memberikan inspirasi. Kenapa? Karena beliau figur yang pertama dekat sama mahasiswa. Pengabdian beliau luar biasa ya. Mungkin Mbak dia juga pers mahasiswa, Pak Kus itu kan sangat inspiratif ya di dunia pers mahasiswa. Tapi beliau juga yang kemudian juga menginspirasi tadi KKN, kemudian juga yang PT yang mengirim mahasiswa ke daerah-daerah, yang akhirnya jadi program dari teman-teman di Indonesia mengajar gitu ya. Itu kan konon kabarnya dari inspirasi dari Pak Kus juga gitu ya. Jadi saya berinteraksi dengan Pak Kus itu mulai dari urusan skripsi, urusan pecinta alam, ya kemudian urusan gelanggang mahasiswa. Lawang saya itu setiap semester saya pasti ketemu Pak Kusnadi, makanya dia tahu kuliah saya nggak beres. Pak, Bapak sebagai ketua Kagama, kami mau ekspedisi besok ke Sumatera Barat. Kita mau ekspedisi ke Kalimantan Timur. Pak ketua Kagama, kira-kira kita mau gimana ya Pak? Sama mahasiswa kan semua kayak gitu ya. Jadi beliau minta petunjuk. Dan beliau seperti biasa. Kemana? Nah, ya udah. Kepada yang terhormat ketua Kagama mana nih? Kalimantan Timur. Oh ya Pak Ardan ya. Oke ya, ketua Kagama Kalimantan. Sudah kamu ini dilem sama dia sudah kasih. Bawa ketemu tinggal datang ke Pak Ardan. Pada waktu itu misalnya Kalimantan Timur kita buat ekspedisi Bahau, pada itu datang ke Pak Ardan langsung dikasih bantuan dan segala macam diurus lah. Jadi kalau jalan-jalan kemana-mana ya urusan Kagama, dan itu juga sebagian makanya tadi diceritakan itu sangat menginspirasi kita. Termasuk juga aktif di Kagama sebenarnya merindukan figur Pak Kus seperti itu. Luar biasa. Nah ini mungkin terakhir ya, karena kita ngobrol udah lumayan lama nih, lelah juga lama ya. Tuh, aku sih kayaknya baru. Gak kerasa ya, kayak baru 5 menit gitu ya Mas. Aku mau tanya nih, mungkin kayak pesan-pesan untuk alumni UGM yang lain ya, baik tentang karir atau tentang Kagama, terserah lah. Wah, terlalu berat kalau harus pesan ke saya, bukan siapa-siapa gitu. Atau buat adik-adik yang inilah ya, yang jadi kalau saya mungkin lebih ingin sharing pengalaman apa yang sudah saya juga dibilang sukses juga nggak sukses amat gitu ya. Tapi artinya perjalanan hidup saya mungkin karir dan segala macam sampai hari ini banyak hal yang bisa kita dapatkan sepanjang kita membuka mata hati ya, dan juga membuka, dengan seperti itu akan membuka wawasan ya. Tidak ada salahnya selain fokus ke bidang pekerjaannya adik-adik sekarang tekuni, juga tidak ada salahnya sepanjang tidak merusak karir, itu adalah mulai membuka hati untuk melihat di sekitar lingkungan. Ya, nah mudah-mudahan insya Allah, mana tahu
itu juga akan membantu mendorong sehingga aktif di tempat organisasi lain, organisasi apapun, profesi, organisasi sosial, itu jangan dipandang akan menghambat atau mengganggu pekerjaan. Siapa tahu justru itu yang karir. Kan banyak contoh bos-bos keagama dari UGM didorong karirnya lewat organisasi seperti keagama. Kira-kira gitu Mbak ya. Iya. Makasih banyak Mas Sandi atas waktunya. Siap, terima kasih Mbak. Sekarang kita mungkin karena kita sama-sama keagama nih, kita mau nyebutin tagline-nya keagama begitu ya? Iya, boleh. Oke, siap. Oke, kita bisa lihat ke kamera. Gimana tagline-nya? Keagama? Keagama guyup rukun migunani. Pakai tangan ya. Ya, boleh. Keagama. 1, 2, 3. Keagama Guyup rukun migunani. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Makasih banyak Mas Sandia. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon maaf kalau ada yang salah juga. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keagama